Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Perfect World episode 164. Dan kalau gitu pun langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan kita berpindah tempat ke tempatnya Ninchuang, yang ternyata Ninchuang sekarang telah keluar dari tempat pengasingannya. Setelah dirinya berkultivasi secara mandiri, kini saatnya bagi Ninchuang untuk keluar karena Ninchuang berniat untuk mencari tanaman obat yang baru agar bisa mempercepat latihannya Ninchuang. Orang-orang yang berada di luar dari Ancient Immortal merasa cukup kaget dengan kehadiran Ninchuang dari pengasingannya. Dan sebelum Ninchuang melakukan perjalanannya kembali untuk mendapatkan tanaman obat yang langka, Ninchuang berkultivasi di depan gua itu. Yang ternyata kultivasi yang dilakukan oleh Ninchuang membuat sebuah aura kekuatan yang sangat dahsyat di antara dunia immortal ini. Dan bahkan orang-orang yang berada di luar dari dunia immortal juga ikut merasakan guncangan yang telah dibuat oleh Ninchuang. Orang-orang yang berada di luar pun penasaran dari mana guncangan itu berasal. Setelah mereka mengawasi Ninchuang, mereka pun sadar bahwasannya getaran itu berasal dari sebuah kotak yang dibawa oleh Ninchuang, yang dimana pada kotak itu mereka merasakan adanya kekuatan yang sangat mendominasi terkurung dalam kotak tersebut. Yang dari bahan kotak itu mereka sadar bahwasannya kotak kayu itu terbuat dari sebuah pohon bernama pohon dunia. Hal ini pun membuat semua orang yang melihat itu sangat kaget karena mereka tak menyangka jika pohon dunia dibuat Ninchuang sebagai tempat penyimpanan. Bagi mereka semua, tindakan Ninchuang seperti ini merupakan tindakan pemborosannya sangat besar karena harta dari pohon dunia yang sangat langka. Tetapi tidak sampai di sana, di dalam kotak itu mereka melihat bahwasannya adanya sebuah tulang yang tersimpan di dalam kotak tersebut. Orang-orang yang berada di luar dari Ancient Immortal berpikir bahwasannya tulang itu berasal dari tulang ras abadi. Dan jika tebakan mereka benar bahwasannya tulang itu berasal dari ras abadi, maka Ninchuang sekarang telah memiliki harta yang sangat langka. Karena tulang dari ras abadi itu sekarang sudah tidak bisa ditemukan lagi karena berasal dari era kuno. Jika Ninchuang memilikinya, makanya Ninchuang merupakan satu-satunya orang yang memiliki tulang abadi tersebut. Ninchuang mengaktifkan kekuatan dari tulang abadi, yaitu dengan Ninchuang yang menyerap vitalitas dari tulang abadi tersebut. Setelah Ninchuang menyerapnya sampai habis, tangan abadi itu telah menyatu dengan tangannya Ninchuang, membuat area di sekitar pun menjadi sangat terang benderang setelah tangannya Ninchuang bergabung dengan tangan ras immortal yang Ninchuang simpan. Setelah cahaya itu bersinar sangat terang, tiba-tiba saja cahaya itu menghilang bersama Ninchuang. Para anggota yang berada di luar dari Ancient Immortal sekarang mereka tidak bisa lagi melihat keberadaan Ninchuang. Hal ini pun membuat mereka semua sangat bingung kemana Ninchuang pergi. Mereka semua cukup kaget karena Ninchuang yang memiliki tulang abadi, serta ia mengetahui cara untuk menggunakan tulang abadi tersebut. Mereka sadar bahwasannya Ninchuang ini merupakan seorang jenius yang memiliki takdir untuk melawan langit. Kemudian pun kita berpindah di tempatnya Shihao, yang dimana Shihao sekarang telah berada di lokasi dari 6 Raja Mahkota, yaitu tempatnya Ninchuang. Kedatangan Shihao bersama teman-temannya di tempatnya 6 Raja Mahkota tidak disambut hangat oleh para penjaga di sana. Mereka mengancam kepada Shihao untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka mereka semua tidak akan mengampuni nyawanya Shihao dan juga teman-temannya. Shihao yang mendengar itu pun merasa kesal kepada mereka karena mereka sendiri yang telah membuat masalah kepada Shihao, yaitu karena kejadian sebelumnya akibat dari Lan Yichen yang diincar-incar oleh banyak kekuatan besar karena ia yang telah memiliki harta langka. Dan di sini kedatangan Shihao ke tempat organisasi besar lainnya adalah untuk balas dendam kepada mereka semua untuk merebut harta mereka masing-masing sebagai bentuk kompensasi karena mereka yang telah mencoba untuk merebut harta Shihao terlebih dahulu. Lalu terjadilah pertarungan Shihao melawan para penjaga dari 6 Raja Mahkota. Shihao dengan mudahnya bisa mengalahkan mereka semua dengan hanya sekali pukulan saja. Dan setelah mengalahkan para penjaga tersebut, Shihao pun memasuki ruangan harta mereka dan mengambil semua harta obat-obatan herbal milik mereka tanpa tersisa.
Lalu para petinggi lainnya mulai berdatangan ke tempatnya Shihao, tetapi mereka di sini tidak berani untuk melawan Shihao karena mereka telah mengetahui bahwasanya orang ini adalah Huang alias Shihao yang telah membuat kekacauan pada Ancient Immortal. Shihao bertanya kepada mereka di mana sekarang lokasi dari Ningchuang karena Shihao telah mendengar kabar bahwasanya Ningchuang telah keluar dari pengasingannya. Shihao mencari Ningchuang adalah untuk menantangnya bertarung. Para anggota dari 6 Raja Mahkota menjawab bahwasanya Ningchuang sekarang baru saja keluar dari pengasingannya dan ia belum kembali ke 6 Raja Mahkota mereka. Jadi kemungkinannya untuk Shihao bisa bertemu dengan Ningchuang masih membutuhkan beberapa hari lagi. Para penjaga sebelumnya yang tidak berani untuk menantang Shihao sekarang justru memberanikan diri mereka untuk bertarung melawan Shihao karena Shihao yang berniat untuk mencari gara-gara dengan tuan mereka. Tetapi sebelum pertarungan mereka dimulai, tiba-tiba saja adanya seseorang yang datang ke tempat mereka, menghentikan mereka berdua karena ia memiliki urusan dengan Shihao. Orang yang datang ini memiliki ciri-ciri seperti berpakaian hitam dan juga memiliki aura yang menyeramkan karena ia berasal dari Valen Divine Child yang terkenal cukup menakutkan. Para anggota dari 6 Raja Mahkota yang melihat kedatangan dari sesosok ini membuat mereka cukup khawatir karena mereka sadar orang ini merupakan salah satu orang kuno yang menempati Ancient Immortal. Apalagi pemimpinnya terdahulu yang disebut dengan Valen Divine Child merupakan orang yang sangat menakutkan pada era zaman kuno. Bahkan ia menganggap kompetisi yang berada di Ancient Immortal ini hanya sekedar hiburan saja. Ia dulunya pernah mendapatkan juara 1 berturut-turut dengan menghajar Raja 3 Mahkota dan juga Raja 2 Mahkota sampai meninggoy. Dan setelah itu Valen Divine Child tidak pernah lagi menunjukkan dirinya, yang kemungkinan alasannya ia terlalu bosan karena melawan musuh yang begitu lemah. Tetapi tak disangka sekarang mereka akan bertemu dengan salah satu bawahan dari Valen Divine Child yang bisa dibilang juga merupakan salah satu utusannya. Anggota dari Valen Divine Child datang ke tempat mereka adalah untuk berbicara kepada Shihao. Mereka semua sudah mengetahui kemampuan Shihao yang sangat menakjubkan. Dan di sini mereka ingin mengajak kepada Shihao untuk bergabung bersama mereka. Shihao yang mendengar itu pun menolaknya secara mentah-mentah, dan tidak hanya itu, tak disangka Shihao juga mengancam kepada Valen Divine Child, yang dimana nantinya Shihao akan pergi ke tempat dari Valen Divine Child, tetapi bukan karena ingin bergabung, melainkan Shihao ingin merampok mereka semua. Perkataan itu pun membuat semua orang yang mendengarnya sangat kaget, karena Shihao berani-beraninya mengancam kekuatan kuno. Dan karena sekarang Shihao telah merampok dari wilayah 6 Raja Mahkota, Shihao pun mengajak kepada Lan Yichen dan juga teman-temannya untuk pergi mencari tempat lainnya yang memiliki tanaman obat suci. Lan Yichen dan juga Lu Dou menyarankan kepada Shihao untuk pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan tempat 10 hantu. Banyak orang berbondong-bondong telah pergi ke tempat itu untuk mencari tanaman obat suci. Shihao yang mendengar itu pun sangat tertarik dan mengajak mereka semua pergi ke tempat tersebut. Tetapi Lan Yichen bertanya kepada Shihao apakah Shihao tidak takut dengan kedatangan dari Ningchuang yang mengincar Shihao. Shihao menjawab, siapa yang peduli, jika dia datang maka aku akan menghabisinya. Singkat cerita, Shihao bersama dengan teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah dari Nest Realm, yaitu salah satu tempat yang disebut dengan 10 hantu, yaitu tempat yang menyimpan obat-obatan suci yang tadi sebelumnya dimaksud oleh Lu Dou dan juga Lan Yichen. Tempat itu sendiri memiliki iklim yang sangat buruk bagi Shihao dan teman-temannya karena di sana merupakan hutan yang lebat dan selalu tercium aroma busuk, serta tanah yang mereka injak memiliki tekstur berair dan juga lengket, membuat siapapun yang memasukinya pasti memiliki perasaan yang tidak enak. Lu Dou memberikan penjelasan kepada Shihao walaupun tempat ini merupakan tempat yang sangat tidak nyaman, tetapi banyak orang-orang yang telah mengetahui bahwasanya tempat ini merupakan tempat yang dipenuhi oleh harta karun langka. Tetapi kebanyakan dari mereka yang telah memasuki wilayah dari hutan ini, maka mereka semua akan tewas secara misterius, dan mereka semua jarang ada yang kembali dengan selamat. Bahkan telah diduga bahwasanya korban yang telah berjatuhan di wilayah hutan ini sampai 8.000 orang.
Setiap harinya angka kematian di wilayah ini semakin naik terus dengan cepat. Singkat cerita, setelah mereka menelusuri tempat itu, Shihao bersama teman-temannya memutuskan untuk beristirahat sebentar dengan mereka duduk di sebuah batu. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja batu itu bergerak dan memunculkan wujud raksasa yang berada di hadapan mereka. Ternyata sesosok yang mereka tempati untuk beristirahat merupakan sesosok makhluk hidup monster raksasa yang besarnya seperti gunung. Dan pada penjelasan novel, monster ini merupakan monster siput raksasa dan ia memiliki racun yang sangat mematikan yang bisa menyebabkan seseorang yang berada di ranah dari dewa sejati meninggoy. Lu Yi menyarankan kepada mereka semua untuk pergi saja meninggalkan monster raksasa tersebut. Walaupun monster ini berukuran besar dan juga sangat berbahaya, monster ini tetaplah siput yang memiliki pergerakan yang sangat lambat, jadinya mereka bisa kabur dengan mudah tanpa harus takut diincar oleh siput ini. Xiao setuju dengan hal tersebut, dirinya juga tidak mau membuang waktu dan juga tenaganya untuk berhadapan dengan monster yang merepotkan. Kemudian pun Xiao bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka dengan mereka yang berusaha untuk menghindari para monster siput yang berada di hadapan mereka. Singkat cerita, perjalanan mereka memasuki hutan itu semakin dalam. Semakin mereka memasuki hutan itu, semakin mereka merasa tidak nyaman karena aroma busuk dan juga aura kekuatan jahat semakin tajam mereka rasakan. Dan hal ini menjadi pertanda bagi mereka bahwasanya mereka sekarang sudah hampir sampai ke tempat dari 10 hantu yang merupakan tempat utama dari penyimpanan harta ini. Jadi mereka sekarang bisa dibilang hanya melewati bagian pertama saja dalam melusuri wilayah dari hutan hantu. Dan biasanya orang-orang hanya melakukan pencarian harta di dekat dari wilayah perbatasan karena mereka tidak berani untuk memasuki wilayah hantu sebenarnya yang sudah terkenal sangat berbahaya dan juga misterius. Tetapi di sini berbeda dengan Xiao, Lan Yichen, Lu Dou dan juga Lu Yi. Mereka akan memasuki wilayah hutan hantu karena mereka yang mengincar harta karunnya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat gerbang untuk memasuki wilayah hutan hantu. Mereka pun memasuki wilayah dari hutan hantu yang seketika tempat yang mereka memasuki memiliki wilayah yang sangat berbeda dari wilayah sebelumnya. Karena aroma busuk semakin menyengat dan tiba-tiba saja langit berubah yang dimana mereka bisa melihat adanya begitu banyak bintang dan juga adanya begitu banyak matahari serta bulan yang bersinar bersamaan. Seperti adanya 10 matahari yang menyinari mereka dan juga 33 bulan yang menyinari mereka. Dengan mereka memiliki warna merah membuat area di sekitar seperti diselimuti oleh aura darah. Danau yang mereka lewati juga mengeluarkan warna merah seperti danau darah. Tidak hanya itu, mereka juga melihat adanya kemunculan dari bintang-bintang baru seperti bintang-bintang berwarna biru. Pokoknya tempat ini sangat misterius dan juga aneh bagi Xiao dan juga teman-temannya. Perjalanan Xiao bersama teman-temannya sampai mereka melewati sebuah cairan spiritual yang membentuk dengan sangat besar seperti sebuah danau. Dan di sana mereka melihat adanya sebuah harta yang disebut dengan ikan phoenix dengan sayap yang cermelang. Makhluk ini merupakan makhluk surgawi yang dapat memperpanjang hidup, dan ikan phoenix ini merupakan salah satu makhluk langka yang khasiatnya hampir sama dengan pohon buah dewa yang juga dapat memberikan energi kehidupan umur panjang. Dan di sana Xiao juga menemukan adanya buah-buahan yang memiliki energi roh yang sangat besar. Xiao bersama teman-temannya yang melihat ini pun merasa sangat senang dan berniat untuk mengambil semua harta. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka ditarik oleh sesuatu energi yang tidak terlihat. Energi itu menarik jauh mereka dan mereka tidak bisa bergerak keluar dari energi itu. Seperti mereka seolah-olah terikat dengan sebuah tali yang membuat mereka tidak bisa bergerak dan mereka hanya bergerak sesuai dengan tarikan untayan tali tersebut. Mereka ditarik jauh menuju ke dunia lain dan harta sebelumnya yang mereka lihat belum sempat mereka ambil membuat mereka pun mengalami kerugian karena mereka secara paksa dipindahkan ke tempat lain yang dimana tempat ini jauh lebih berbahaya dibandingkan tempat sebelumnya. Dan di tempat baru kali ini mereka masih bisa melihat adanya tanaman-tanaman obat serta tanaman-tanaman buah yang memiliki khasiat cukup tinggi. Tetapi obat dan juga buah-buahan itu tidak memiliki khasiat seperti tanaman suci sebelumnya. Apalagi mereka dijaga oleh kekuatan misterius yang sangat berbahaya. Xiao bersama teman-temannya tidak ingin mengambil resiko mengambil tanaman obat yang tidak terlalu berharga karena takut mereka malah terjebak dengan jebakan yang masih belum mereka ketahui, yang mungkin saja jebakan itu memiliki jebakan yang sangat mematikan.
serta di tempat itu juga diselimuti oleh pohon-pohon kuno raksasa. Namun sayangnya pohon-pohon ini hanyalah pohon-pohon biasa dan bukan pohon dewa yang memiliki kekuatan spesial. Jadinya Shihao bersama teman-temannya juga tidak terlalu tertarik untuk mengambil apapun yang berada di pohon tersebut. Namun pada saat ini mereka juga merasa cukup bingung karena pohon-pohon di sini tampak tumbuh dengan sangat bugar dan juga tampak tidak adanya batang dan juga daun yang tidak layu. Padahal semua pepohonan yang berada di wilayah ini merupakan pohon biasa yang berasal dari era kuno. Seharusnya jika diukur waktu dari era kuno sampai sekarang, semua pohon yang berada di wilayah ini kemungkinan sudah mati sejak lama. Tetapi anehnya semua pohon yang berada di wilayah ini tampak begitu hijau dan tidak ada yang layu. Namun di saat itu tiba-tiba saja Shihao meminta kepada mereka semua untuk berhenti karena Shihao merasakan adanya sebuah jejak misterius yang datang mendekati mereka. Dan benar saja tidak lama kemudian tiba-tiba saja mereka didatangi oleh beberapa makhluk yang totalnya lebih dari 10. Dengan mereka memiliki bentuk yang aneh, memiliki tanduk di kepala mereka dan juga mereka melayang di atas udara. Mereka juga merasakan bahwasanya para makhluk ini merupakan para kultivator yang memiliki kekuatan setara dengan para dewa dan juga mereka seperti memiliki ikatan kerjasama yang membuat kekuatan mereka semakin meningkat. Lan Yichen bertanya kepada mereka semua apa yang kalian inginkan. Para makhluk humanoid itu mengatakan kepada mereka dengan lemas untuk menyerahkan semua harta yang dimiliki. Dan ternyata para makhluk humanoid ini berniat untuk merampok rombongannya Shihao. Menyadari bahwasannya mereka ini merupakan makhluk jahat, Lan Yichen pun maju sendirian menghadapi mereka semua. Dan sangat mengejutkannya, para makhluk ini ternyata tidaklah terlalu kuat daripada Lan Yichen, membuat Lan Yichen bisa mengalahkan mereka semua tanpa dibantu oleh Shihao dan juga Lu Dao. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler dari serial Donghua Perfect World episode 164 part pertama sampai di sini dulu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!